Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran yang pertama. Dengan muatan pembelajaran kita pada kali ini yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Sekarang kita masuk dalam muatan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan KD 3.3 dan 4.3 tentang narasumber dalam wawancara. Narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Narasumber yang akan kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Dan yang ketiga, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Narasumber merupakan orang yang berperan penting dalam wawancara. Oleh karena itu, narasumber sebaiknya diperlakukan dengan baik oleh pewawancara, baik sebelum, saat maupun setelah wawancara. Sikap-sikap pewawancara yang baik kepada narasumber yaitu yang pertama, memperkenalkan diri kepada calon narasumber serta menyatakan maksud dan tujuan wawancara yang jelas. Yang kedua, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Yang keempat, melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makanan atau minuman saat wawancara. Yang kelima, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara. Nah, sekarang kita akan masuk dalam muatan pembelajaran IPS dengan KD 3.1 dan 4.1 tentang melestarikan sumber daya alam. Burung cendrawasih adalah burung khas Indonesia yang ada di kawasan hutan tropis Papua dan sekitarnya. Hal inilah yang menyebabkan burung tersebut dikelompokkan ke dalam satwa endemik. Burung cendrawasih termasuk ke dalam marga Paradise yang jika diterjemahkan artinya burung surga. Burung cendrawasih memiliki ciri khusus. Salah satunya warna bulu yang indah dengan kombinasi beberapa warna yang mencolok, seperti hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Warna bulu tersebut membuat burung cendrawasih terlihat lebih indah dibandingkan burung yang lain. Burung cendrawasih saat ini termasuk hewan langka, sehingga harus dilindungi. Burung cendrawasih hanya boleh dipelihara oleh pemerintah di tempat konservasi hewan seperti kebun binatang. Hal ini dilakukan untuk tujuan pendidikan, pengetahuan, dan wisata. Mari kita ikut serta melestarikan burung cendrawasih dengan cara tidak memperjualbelikannya, tidak memelihara burung cendrawasih perorangan, dan tidak merusak habitat aslinya di hutan. Nah, sekarang kita akan masuk dalam muatan pembelajaran IPA dengan KD 3.8 dan 4.8 tentang pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Hewan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan obat-obatan, dan dimanfaatkan tenaganya oleh manusia. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia antara lain: 1. Ayam dan bebek dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya. Yang kedua, kerbau dan sapi dimanfaatkan untuk diambil daging dan tenaganya untuk membajak sawah. Yang ketiga, ikan koi, kucing, dan kelinci dimanfaatkan untuk hewan peliharaan. Hewan juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam.
Contohnya, ular memakan tikus, sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Oleh karena itu, tanaman padi tidak habis dimakan tikus, sehingga petani dapat memanen padi. Ular di sawah tersebut berfungsi menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi. Apa akibatnya jika keseimbangan alam tidak terjaga? Sebagai contoh, apa yang akan terjadi jika ular sawah musnah atau hilang dari sawah? Tikus sebagai hama padi tidak ada pemangsanya lagi. Jumlah tikus akan semakin banyak. Akibatnya, tanaman padi akan habis dimakan tikus. Petani tidak dapat memanen padi. Keseimbangan alam harus kita jaga agar tidak menimbulkan masalah bagi manusia dan lingkungan. Berikut contoh cara menjaga keseimbangan alam. Yang pertama, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Pemanfaatan yang berlebihan akan menyebabkan hewan tersebut menjadi langka atau bahkan punah. Yang kedua, menjaga habitat atau tempat hidup hewan, misalnya tidak merusak tumbuhan di hutan. Dan yang ketiga, tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Demikian pembelajaran kita pada kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.